Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Halimah Syaiful dengan NIM 21212115 akan menjelaskan materi yang berjudul Maqasid Asy-Syariah. Maqasid Asy-Syariah terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan atau tujuan, dan syariah artinya jalan menuju sumber air. Ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah pokok kehidupan. Tujuan maqasid asy-syariah yaitu untuk kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan dari dalam mensyaratkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan taksini. Yang pertama ada ad-daruriyat. Secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak, dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok, kami berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. Yang kedua ada al-hajiyat. Secara bahasa artinya kebutuhan, dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang beramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada al-tahsaniyat. Secara bahasa berarti hal-hal penyempurnaan, menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memperdagangkan budak, berwudu sebelum sholat, dan bersedekah kepada orang miskin. Terdapat 5 unsur pokok dalam maqasid al-khamsah. Yang pertama ada memelihara agama atau al-din. Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama dalam Quran Surat Al-Syura ayat 13. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah yang disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar sesama. Yang kedua, memelihara jiwa atau al-nafs. Memelihara atau menjaga jiwa, diri manusia atau nyawa. Islam mensyariatkan agar mewujudkan dan melestarikan ras manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjalin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian, dan lain-lain. Ketiga, memelihara akal atau al-akal. Memelihara atau menjaga akal. Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu Allah SWT mensyariatkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak dan melemahkan akal. Yang keempat, memelihara keturunan atau al-nasal. Memelihara atau menjaga keturunan, karena itu syariat tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya agar dapat menjaganya. Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaan manusia. Yang terakhir ada memelihara harta atau al-mal. Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup, maka dari itu syariat yang mewajibkan agar menghasilkan harta dan berusaha untuk mendapatkan harta agar dapat menjaganya. Maka diharamkan dan dihukumnya mencuri, diharamkannya menipu dan mengkhianat. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.